Di tengah upaya merintis dialog menyeluruh guna mengatasi konflik di Papua, muncul kembali gagasan agar pendekatan yang telah diterapkan terhadap Gerakan Aceh Merdeka atau GAM ditiru untuk dilakukan di Papua. Pemerintah Indonesia pernah melakukan perundingan dengan kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka. Kenapa kini tidak mau berdialog secara damai dengan organisasi Papua Merdeka atau OPM? Banyak pihak di Indonesia dan dunia internasional menyerukan agar pemerintah menggelar dialog damai dengan OPM untuk menghentikan peperangan di tanah Papua. Hai, selamat datang di channel Tongpu Cerita, yaitu channel yang membahas seputar hal tentang Pulau Papua. Seruan pendekatan melalui jalur perundingan damai dengan mediasi pihak ketiga, antara lain disampaikan Beni Giai. Ia adalah Ketua Sinode Gereja Kemah Injil atau KINGMI di Papua dan sekaligus antropolog. Pendeta Beni Giai menuturkan semula ia berharap pemberian status otonomi khusus Papua akan berimplikasi pada penarikan pasukan militer ke barak dan akan diikuti pula dengan pola perundingan damai seperti yang dilakukan di Aceh. Ia merujuk pada perundingan yang diprakarsai Wakil Presiden RI ketika itu, Yusuf Kala, dan berakhir dengan perjanjian damai yang diteken Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus tahun 2005. Peristiwa bersejarah itu mengakhiri konflik di Provinsi Aceh selama sekitar 29 tahun, tapi itu tidak terjadi di tanah Papua. Jadi ada semacam politik bermuka dua sehingga kita yang di Papua bertanya, ada apa ini? Kalau dengan Aceh yang berjuang dengan GAM dalam konteks pemerintahan Orde Baru yang sumber daya alam kaya tapi semua diambil ke Jakarta. Radikalisasi GAM Aceh, negara bisa mengadakan dialog dan perundingan dengan pihak ketiga, sementara menutup mata terhadap Papua. Kini, Pendeta Beni menggagaskan kembali dorongan tersebut di tengah eskalasi konflik, terlebih menyusul penetapan kelompok kriminal bersenjata atau KKB sebagai organisasi teroris pasca pembunuhan Kepala BIN daerah Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Dani Karya Nugraha. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM mengaku bertanggung jawab atas penembakan tersebut. Akan tetapi pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD sudah menampik kemungkinan itu. Alasan utama karena tidak ada wakil masyarakat Papua yang bisa mewakili seluruh komponen. Menurut Mahfud MD, kalau dialog Jakarta-Papua seakan-akan program khusus seperti pertemuan tingkat tinggi. Itu tidak diperlukan lagi dan tidak bisa karena tidak ada yang bisa mewakili rakyat Papua. Terus, bagaimana dialognya? Karena mencari mediator saja tidak ada. Dengan catatan mediator itu adalah tokoh orang dalam. Kita menolak keras mediator internasional kalau itu gampang sekali tinggal menunjuk mediator. Oleh karena itu, Mahfud MD mengintervensikan dialog dengan orang-orang Papua mulai dari kalangan gereja, kalangan pemerintah daerah mulai dari bupati, wali kota, hingga kalangan legislatif. Namun, dalam serangkaian pertemuan yang digelar di kantor Menko Polhukam, di mana ditemukan banyak sekali kesandungan atau hal-hal yang ganjal. Dalam salah satu pertemuan dengan para tokoh Papua, muncul usulan mediator, tetapi sejauh ini belum ditemukan sosok yang memenuhi kriteria utama, yakni dapat mewakili seluruh komponen masyarakat. Sepahaman dengan Pendeta Beni Giai, mantan tahanan politik Papua, Philip Karma, menekankan bahwa dialog yang menyeluruh dan berarti akan memerlukan campur tangan pihak yang netral, sebagaimana dalam penyelesaian GAM yang dimediasi mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari. Jika dalam perundingan damai Aceh ada GAM dan pemerintah Indonesia, maka dialog Papua Jakarta seharusnya melibatkan United Liberation Movement for Rights Papua yang disingkat dengan ULMWP atau Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat yang mencangkup Papua dan Papua Barat. Dalam praktiknya,
Sejauh ini, langkah-langkah ULMWP dinafikan oleh kelompok-kelompok lain yang mengusung agenda pro kemerdekaan. Salah satu contoh terbaru adalah ketika Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM, sayap militer OPM, menolak serta-merta deklarasi pemerintahan sementara Papua Barat dengan Beni Wenda sebagai presidennya pada Desember tahun 2020. Salah satu seorang tokoh yang dilibatkan dalam serangkaian dialog Papua di kantor Menko Polhukam, Jakarta adalah Dr. H. Marsudi Syuhud. Menurutnya, dialog skala besar tidak memerlukan campur tangan pihak luar. Papua secara hukum resmi memang Indonesia. Di PBB diakui sebagai wilayah Indonesia, maka yang akan mendiskusikan dan mendialogkan adalah orang Indonesia. Karena ini juga urusannya Papua, maka pasti Papua. Adapun peneliti gugus tugas Papua di Universitas Gadjah Mada, Alfat Bagus, panutan El Nur, Indonesia, menuturkan pendekatan konflik di Papua tidak bisa disamakan dengan cara penanganan konflik di Aceh. Pasalnya, terdapat banyak faksi dan gerakan organisasi Papua Merdeka atau OPM. Sedangkan di Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, hanya ada satu garis komando. GAM dikendalikan oleh pimpinan tertinggi Tengku Hasan Ditiro dari tempat tinggalnya di Swedia. Karena Papua aktornya beragam, isunya beragam. Intinya, jangan takut diskusi dengan aktor-aktor kunci. Sedangkan Papua dan orang Papua harus bisa mengikuti bagaimana dialog berjalan dalam upaya mengurai kompleksitas masalah di Papua. Bagaimanapun pengaturannya selama dalam kerangka NKRI, pemerintah tidak perlu takut membuka dialog komprehensif dengan seluruh unsur masyarakat Papua, baik di dalam negeri maupun mereka yang ada di luar negeri. Jadi, apa yang kita takutkan mengundang mereka? Kita mengundang mereka untuk mencari solusi menyelesaikan masalah. Mereka ini manusia, biasa juga yang bisa memahami dan bisa menerima ketika ada win-win solution yang terbaik untuk menyelesaikan masalah. Karena orang yang di hutan pun tidak ingin bertikai dan kontak senjata secara terus-menerus, dan orang yang hidup di kota pun juga ingin Papua selalu damai. Menurut Alfat Bagus, pemerintah tidak ingin gegabah menggelar dialog komprehensif dan lebih terbuka, apalagi apa yang disebutnya sebagai biaya politik. Isu Papua ini amat besar. Sebagai contoh, kasus ujaran kebencian terhadap orang asli Papua yang terjadi di Surabaya dan berkembang di berbagai wilayah di Indonesia sangat besar implikasinya dan menelan biaya yang tidak murah. Jadi, pemerintah masih melihat kira-kira cara yang terbaik seperti apa dan hati-hati serta bertahap. Hingga kini belum ditemukan formulasi yang tepat untuk mewujudkan dialog menyeluruh yang dapat memecahkan konflik Papua dengan beragam aktor dan aneka masalah yang rumit. Namun, seperti yang sudah disampaikan Menko Polhukam, Mahfud MD, gagasan pendekatan perjanjian damai dengan mediasi pihak ketiga seperti Aceh mungkin tidak akan terlaksana. Terus, bagaimana? Apakah teman-teman mempunyai formulasi atau cara lain untuk menyelesaikan konflik di Papua? Coba tulis di kolom komentar. Dan yaps, sekian pembahasan kita kali ini. Jika kalian ada kritik dan saran ataupun ide, serta masukan untuk apa yang akan kita bahas selanjutnya mengenai Pulau Papua, maka silakan isi di kolom komentar. Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Bumi Cenderawasih, Manseren, Ifnok, Ao.